terus mengingatkan kepada kita semua dua hal penting. Tanda kita adalah tanda pita merah putih, tanda perjuangan kita, pita merah putih di lengan kita. Mohon kita menggunakan itu sebagai identitas pergerakan kita hari ini. Dan tepat kita berangkat, titik kumpul kita dari Gor Rantepao. Kegiatan hari ini sebenarnya kami dari gerakan masyarakat peduli Toraja akan menurunkan masa yang lebih banyak, tetapi karena adanya musibah akan tetapi kami tidak mau dan kami tetap akan berjuang kapanpun dan kemungkinan besar nanti ketika wabah ini berakhir kami akan tetap memperjuangkan tanah ini. Kita kemarin sudah diskusi tentang aksi, jadi teknisnya ini kita akan titik kumpul di lapangan di Gor ini, setelah itu kita akan menuju ke Makale. Nah, ada beberapa hal-hal yang kita akan lakukan selama demo nanti itu dengan orasi dan menyampaikan aspirasi kita di sana. Nah, terkait mengenai hal ini, yang seperti dikatakan tadi Pak Ketua bahwa untuk menghargai pandemi, untuk menghargai maklumat Kapolri dan menghargai pemerintah, makanya kita menurunkan masa dalam jumlah yang terbatas. Pun juga kita melakukan protap COVID. Ya. Teknisnya seperti itu. Jadi kita akan menuju ke Makale, setelah itu kita akan melakukan orasi di sana. Seperti itu ya. Jangan sampai kegiatan kita malah menjadi klaster baru. Diharapkan kepada anak-anak sekolah yang memang tidak pantas untuk ikut kegiatan ini, biarkan mereka ikut kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena pemerintah pusat saat ini melarang anak sekolah masuk ke dalam sekolah dengan alasan pandemi corona. Tetapi saya minta jangan sampai anak sekolah gara-gara adanya kegiatan seperti ini malah diajak. Ingat rekan-rekan, tempat yang kita tuju baru saja terjadi terpapar adanya orang yang terkena virus corona, 3 orang, ya. Jangan sampai tindakan kita membuat klaster baru. Apabila ada klaster baru, semua yang ada di sini akan dicek. Ingat, dampaknya jangan menganggap hanya sebatas perseorangan atau pribadi, tetapi ingat dampaknya kepada keluarga kita. Apabila kita sudah terpapar, orang-orang yang kita sayangi akan menjadi orang-orang yang tersakiti. Dimohon rekan-rekan, khususnya masyarakat Toraja Utara, agar mengantisipasi kegiatan tersebut. Jangan sampai hal yang kita lakukan malah menjadi malapetaka. Jadi sekali lagi saya minta tetap waspada, antisipasi apa sesuai dengan arahan pemerintah, lakukan sesuai dengan protokol kesehatan, jangan dianggap remeh, ya. Saya minta kepada yang senior tolong berikan pengertian kepada adik-adiknya, jangan menganggap bahwa kegiatan apa yang kita lakukan akhirnya melupakan mengenai masalah kesehatan yang orang-orang yang kita sayangi. Itu saja. Jadi setelah ini saya minta tolong tetap rapi, tetap dijaga jarak dan gunakan masker. Paling habis. Yang mau naik motor silakan. Kenapa kita hanya menghadirkan perwakilan dari setiap wilayah di Toraja Utara ini? Karena kita menyadari, kita tahu bersama. Menjadi pertanyaan, kenapa tanah ini kemudian lepas ketika salah satu ahli waris kita masih pula upaya hukum, saudara-saudaraku. Lagi kendor, jangan lagi kita berseru-seru kepada semua masyarakat Toraja Utara. Mari bahu membahu, mari ikut bersama-sama dalam pergerakan ini.
Rantepao. Ini bukan persoalan main-main saudara-saudara sekalian. Ini persoalan kedaulatan daripada Toraja Utara. Tidak boleh semangat kita bersama-sama seluruh warga, seluruh masyarakat Toraja Utara untuk mari saling bahu-membahu dengan semangat yang sama untuk kita mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Sepakat teman-teman? Sepakat. Umum ada. Jadi tanah ini bukan hanya tentang masa lalu, bukan juga hanya tentang masa kini, tetapi ini tentang masa depan anak-anak kita di Toraja. Jangan sampai tanah ini dirampas, jangan sampai tanah ini dicuri oleh mafia-mafia tanah. Hari ini kita akan pergi ke pengadilan yang telah puluhan tahun memberi manfaat kepada masyarakat Toraja. Jangan sampai kepentingan sekelompok orang tertentu saja. Kita jangan mau dipermainkan oleh mafia-mafia tanah. Jangan sampai tanah kita dicuri, tanah kita dirampok. Maka orang-orang di Toraja Utara, ayo jangan berdiam diri. Doakan perjuangan ini. Tanah ini harus direbut kembali. Kasus daripada tanah SMA Negeri 2 Rantepao sekarang ini sedang dikuasai oleh sekelompok orang yang merupakan mafia tanah yang ada di Republik ini. Oleh sebab itu tidak boleh kita biarkan. Oleh sebab itu tidak boleh seluruh rakyat Toraja Utara membiarkan situasi ini terus berjalan. Teman-temanku sekalian, mohon maaf kepada saudara-saudaraku, mohon maaf kepada teman-teman yang sedang melaksanakan tugas gugus COVID-19 untuk menjaga daerah kita daripada wabah virus corona. Tetapi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui juga bahwa mafia-mafia tanah jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Atas ketidaknyamanan ini bukan berarti kami tidak takut virus corona. Kami juga tahu, kami juga sangat paham. Bahkan ada di antara kami yang menjadi juga petugas COVID. Tetapi kami sadar, kami tahu bahwa jauh lebih penting untuk mempertahankan tanah ini. Penyakit yang berbahaya ini, karena perjuangan kita pada saat ini itu memperjuangkan masyarakat Toraja Utara ke depannya. Bukan hanya saat ini kawan-kawan sekalian, tapi ke depannya kawan-kawan. Soekarno pernah berkata bahwa jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Itu yang menjadi perjuangan kami pada saat ini. Jadi kawan-kawan, jangan pernah patah semangat untuk Pengadilan Negeri Makale ini. Kami sudah ada hadir di Pengadilan Negeri Makale hanya untuk mengawal sidang daripada sengketa tanah SMA Negeri. Bahwa kami masyarakat Toraja Utara tidak mau dan tidak akan membolehkan sejengkal pun tanah kami direbut oleh para mafia tanah yang ada di Republik ini. Kami tahu bahwa sengketa tanah ini dimenangkan oleh ahli waris karena pada saat ahli waris menjadi ketua Mahkamah Agung, kita tahu bersama bahwa itu jelas-jelas akan mengintervensi ke bawah, dan kita tahu bahwa keadilan di negeri ini, keadilan terkhusus daripada tanah itu sama sekali yang diberikan oleh leluhur kami itu bukan untuk mafia tanah, bukan untuk dipermainkan di pengadilan ini. Tanah itu bukan hanya tentang masa lalu, bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang masa depan kami. Ada banyak anak-anak muda Toraja yang sedang menunggu untuk menggunakan fasilitas itu. Jadi tolong kepada pengadilan negeri ini, jangan hianati kami, jangan hianati rakyat Toraja. Hari ini kita sedang tidak diancam hanya oleh corona, tetapi ternyata kita sedang diancam oleh para perampok, para mafia-mafia tanah. Suara kami harus didengarkan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah pusat. Tarampo inde pengadilan umbasa rota sebagai masyarakat adat Toraja
saya mewakili masyarakat adat Toraja, saya Bung Barumbun akan mewakili suara masyarakat adat Toraja sekaligus sebagai anggota Komite SMA Negeri 2 Rantepao di Toraja Utara. Saya salah seorang ahli adat yang terus-menerus dihadirkan di persidangan adat di Pengadilan Negeri Makale. Laku koa tabe, laku kasal lebarini, laku kalando kahodi, sitang asilok lalamba lakayu anak, wan lilina lepongan bulan, Toraya tungkasanganna. Mairinganna aku koa tabe, laku majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Makale. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis Lapangan Gembira dan sekitarnya. Bahwa lokasi yang diperkarakan sekarang ini bukan lagi sengketa tapi sudah perkara. Lokasi yang diperkarakan adalah tanah adat yang bernama Rante Menduruk. Rante artinya alun-alun, menduruk artinya mencari nafkah. Jadi tempat itu bernama Rante Menduruk. Nama tempat adalah doa leluhur kami. Mudah-mudahan tanah itu tempat mencari nafkah. Oleh sebab itu, di situ dibangun kantor kehutanan, sekolah, stadion, gudang pupuk, puskesmas. Setelah penjajah Belanda masuk, tanah itu menjadi pempasan kolonial Belanda, menjadi pacuan kuda. Jadi tanah itu pernah jadi pacuan kuda. Setelah Belanda meninggalkan republik ini, setelah republik yang tercinta ini lahir, tanah itu kembali ke pemerintah. Bukti-bukti bahwa tanah itu tidak pernah memiliki kepemilikan. Tanah itu digunakan oleh masyarakat adat Buntao membantai 24 ekor kerbau di Rante Menduruk, dibagikan kepada orang yang datang ke pasar. Upacara pemakaman almarhum Nek Kulu, bangsawan kaya raya dari Buntao, Rante Menduruk juga berfungsi tempat mengeksekusi 24 ekor kerbau untuk dibagikan kepada orang yang datang ke pasar. Tahun 48 setelah merdeka. Jadi tidak benar kalau ada yang memiliki tanah itu. Jadi awalnya adalah pempasan perangnya Belanda. Setelah Belanda kalah, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh sebab itu, saya sebagai salah seorang sesepuh adat Toraja ingin menyampaikan keluhan, ingin menyampaikan harapan dan impian dari 2 Toraja Utara kepada Bapak Presiden Jokowi. Sebagai pemimpin, lebih baik kita kehilangan segelintir orang daripada kehilangan ribuan orang. Permohonan kedua saya tujukan kepada majelis yang mulia. Tolong putuskanlah perkara ini seadil-adilnya. Jangan sampai di dalam mencari keadilan ada hierarki dari atas sampai ke bawah. Pengadilan negeri tidak pernah ada foto kepala negara di pengadilan negeri. Tidak pernah ada foto Kapolda, foto Panglima di pengadilan negeri. Semua orang sama di mata hukum. Yang Nadeng Kota Toraya, khususnya pengacara, saksi, mulai dari saksi Jote Tolan Nali Tepala Raya, susi ko pakilaanlo, mbaya mutulan, malan na alam bali tondoko na. Hindi ko tumingin acara,
Mula di pengacara nate. Polalan kolalan nambe ada butuh bulalan. Ndangalan balik tondokona. Bapak patay. Lalang memangkala butuh pemerintahan na nene di ponele. Umpapang dimba sa mga balona. Matang manda abu pabalako. Patay itu. Bapak Ketua Pengadilan dan seluruh lembaga hukum yang berkompetensi di Republik ini perlu mendengarkan bahwa aturan kepemilikan tanah di Toraja ini baku sebelum negara, sebelum Republik ini ada. Tanah itu pada ngerangke di Talang Lantoraya. Jadi tanah itu tahu bisa Lantoraya, Maluku, Kombong Tongkonan, Lili Tongkonan bisa-bisa. Kecuali kedeli persoalan di Tongkonan ini ada di balik. Tu Kombong na Talinga Batu raka, Balele Tua raka, Tampa raka, Indan raka, Lili tu nasanga. Apan nate teman Belanda. Saya menyebutnya teman Belanda karena surat itu dibuat tahun 1939 yang notabene Republik ini masih dikuasai oleh Belanda, teman dari pemilik tanah sekarang ini, ahli waris. Yaitu pada rangke daya lapang gembira, napala di tau pisan. Jadi yaitu napa situ ka senter taulan tananan tanya barang. Jadi ini mohon dicatat khusus untuk pengacara Pemda. Tanah baluk kita tu padana tananan rindu di situ ka senter supaya jelas. Jadi satu tahun baluk pada rangke rantai menduruk. Rantai paut itu terdiri dari beberapa scout. Yang sebelah selatan itu rantai paut, yang di pinggir sungai sampai lapangan gembira itu rantai menduruk, dan yang paling pinggir sungai itu rantai botok. Mewakili teman-teman saya SMA Negeri 2 Toraja Utara, kami memohon kepada Bapak Jokowi agar membela kami dalam hal ini. Sekali lagi kepada Bapak Jokowi, kami memohon dengan sungguh, selamatkan kami generasi bangsa yang sementara memperjuangkan hak-hak kami pada majelis hakim yang mulia agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Walaupun tidak luput dari itu, semua menjaga diri untuk tetap di rumah, menjaga diri untuk seperlunya untuk keluar. Tetapi hari ini seluruh elemen masyarakat Toraja yang ada turun ke pengadilan negeri Makale ini untuk memperjuangkan haknya. Setuju teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Olehnya itu, melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua harus satu komando. Kalau Pembarumbun mengatakan tadi, Ambeki mengatakan bahwa siap mati, Syekh Kisam Barumbu mengatakan bahwa siap mati, siap pasang badan dan siap mati. Setuju kawan-kawan? Setuju. Setuju. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Polres Toraja Utara, dari Tanah Toraja, yang saya banggakan. Dengan hormat, segala negosiasi yang dilakukan pada kesempatan ini tolong jangan dipersulit. Karena kita tidak menginginkan jangan sampai ada korban yang berjatuhan di sini. Perwakilan yang hadir di tempat ini adalah perwakilan yang siap pasang badan apabila tidak diakomodir. Olehnya itu, dengan hormat, dengan sangat, saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Toraja Utara dan Bapak Kapolres Tanah Toraja agar sekiranya bisa mengakomodir perwakilan kami yang ada dari Toraja Utara ini. Kami sadar betul
bahwa saat ini kita bersama-sama menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Kami sadar betul, pada dasarnya kami tidak menginginkan turun pada hari ini, tetapi kondisilah yang membuat kami harus turun. Karena ini menyangkut masalah harkat dan martabat orang Toraja. Bukan hanya pada persoalan Toraja Utara, tetapi ini menyangkut masalah Toraja. Perlu kita pahami bahwa sejak peluru ini ada, Toraja Utara, dalam hal ini Toraja, tidak pernah diduduki dan tidak pernah dikalahkan. Pada kesempatan ini pun juga saya mengatakan bahwa sengketa tanah lapangan Gembira tidak satupun atau tidak sejengkal pun harus jatuh ke tangan orang lain. Kawan-kawan semua, oke, persilakan kepada tetap jaga jarak adik-adik ya, tetap jaga jarak, pakai masker. Tetap jaga jarak adik-adik, pakai masker. Ya. Simbol ini, jangan terprovokasi. Tahan. Jangan ada yang terprovokasi. Satu komando dari sumber suara. Tolong jangan biarkan saya emosi kami. Kami melakukan aksi hari ini. Tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak semua. Jaga jangan terprovokasi. Kita percayakan kepada kepolisian Tanah Toraja untuk mengawal kita. Jangan terprovokasi. Ke sana. Ya. Memberikan tempat bagi generasi bangsa untuk mendapat ilmu demi masa depan bangsa. Bahwa kami menanti bahwa kepolisian mengawal kasus ini. Kalau tidak dibuka ya, terpaksa kita harus mendorong-dorong. Kita sama-sama satu tujuan dengan polisi, pihak keamanan, yaitu aman dan tertib. Tetapi ketika pengadilan membenturkan kita, saya rasa situasi dan kondisi tidak akan nambah. Semangat! Semangat! Ya, salam sejahtera untuk kita semua, kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada pemuda, dan kepada rakyat Toraja Utara dan Toraja. Kepala Pengadilan dan Kapolres yang diizinkan masuk 10 orang membentangkan spanduk. Ya, silakan semua spanduk juga masuk. Ya, silakan masuk. 7, 8, 9, masih kurang 1. Cukup. Oke. Makasih. Terima kasih Pak Aksan. Ya, silakan teman-teman lagi jaga kekompakan, silakan jaga jarak. Langkah hukum luar biasa yang kita lakukan pada hari ini itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena semua saksi-saksi yang kita ajukan dalam rangka novum ini memperlihatkan bahwa benar-benar kalau keadilan itu diterapkan, kita pasti memenangkan pengadilan itu. Jadi apapun juga, dari awal kita sudah melihat bagaimana pergerakan daripada semua itu, bahwa memang terjadi hal-hal yang memerlukan koreksi. Satu hal yang terpenting sedari awal digedal perkara ini adalah hadirnya yang disebut testimoni DA itu, bahwa setiap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat harus disertai dengan bukti-bukti autentik. Pengadilan itu tidak pernah memperlihatkan itu semuanya. Karena itu hari ini kita memperlihatkan bukti yang konkret 4 hal. 4 hal ini akan memungkinkan kita, akan meyakinkan kita bahwa perjalanan proses gugatan luar biasa ini akan kita menangkan nanti di Mahkamah Agung melalui PK itu. Jadi yakinlah kepada semua pihak yang telah bersimpati. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Siswa-siswa SMA 2, kembalilah
pulanglah, belajarlah. Urusan perjuangan ini ada di tangan pemerintah daerah. Kalian cukup belajar dan kami akan berusaha sekeras-kerasnya sehingga keadilan itu kita bisa peroleh dan kalian bisa sekolah dengan tenang. Para pemuda, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini, memberikan dukungan moral kepada kita semua. Saya sangat kagum, saya sangat berterima kasih karena kita semua dalam melaksanakan ini dengan tertib, tidak mengganggu umum, dan juga kita menggunakan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19 yang kita alami ini. Pak Bupati, bagaimana dengan hasil Upaya hukum yang dilakukan hari ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda bahwa kita akan menang. Yakin itu ya. Upaya hukum yang dilakukan hari ini menunjukkan tanda-tanda kita akan menang. Segala prosedur hukum, segala persyaratan hukum itu telah terpenuhi. Karena itu, upaya hukum luar biasa ini itu akan mencapai hasil seperti yang diharapkan oleh seluruh rakyat Toraja Utara. Ini adalah harga diri kita karena benar-benar tidak ada satu titik pun di mana mereka bisa masuk. Kita pasti bisa mengupayakan apapun karena jelas-jelas segala bukti tidak ada alasan bagi penggugat. Kita pasti menang. Berarti permohonan hari ini dikabulkan? Ya, permohonan kita akan diteruskan. Oke, terima kasih Pak. Terkait perjuangan hari ini Pak, selaku korlap lapangan. Ya, terima kasih. Tadi aspirasi yang disampaikan itu berjalan dengan aman, dan ini kita memberikan apresiasi kepada Polres Toraja Utara dan Polres Toraja yang tetap mengawal sehingga aksi pada hari ini tidak terjadi apa-apa. Dan sidang kita tunggu putusannya seperti apa nantinya. Berarti permohonan untuk PK hari ini dikabulkan atau gimana Pak? Itu belum ada jawabannya. Belum ada jawaban? Belum. Terima kasih Pak. Ya. Ada tambahan Pak Wakil? Enggak, saya pikir ini perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan harapan kita semua tetap kita percayakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kita bisa menang dalam perkara ini. Oke, terima kasih Pak.